Shalom, shalom ibu-ibu yang luar biasa, kaum wanitanya Allah. Hari ini kita sudah sampai kepada sesi yang ke-3 dan 4 ya. Perkenalkan dulu, nama saya Ripka Prayitno. Saya segereja dengan Ibu Anita tadi, ya kami sama-sama melayani di tempat itu. Saya sudah melihat beberapa muka-muka lama seperti ibu yang di belakang tuh ya kalau nggak salah. Ibu dari mana ya Bu? Yang bukan satunya dari sini ya? Saya pernah lihat waktu kita masih muda ya Bu Nonon. Saya sudah bersahabat nih dengan Bu Nonon dan GBI Gunung Sari dari masih Korda DPA ya. Ya. Puji Tuhan, hari ini saya melihat angkatan generasi setelah saya masih tetap ada berapi-api, masih tetap semangat, berarti kita punya penerus yang luar biasa ya Bu Nono. Jadi semoga saudara juga punya penerus sehingga ya wanita di DKI ini terus berapi-api, terus on fire ya, terus menyala bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, saya tidak seperti Ibu Anita yang menggebu-gebu gitu ya. Tadi kan makannya makan apa ya, rendang ya, makan rendang, pedas. Sekarang kita makan sayur bening aja ya, biar enggak kolesterol gitu. Ya, kita sudah sampai pada sesi depresi, ya, sesi depresi. Nah, saudara, depresi ini adalah sebenarnya penyakit ya, penyakit medis, artinya penyakit yang bisa disembuhkan oleh obat-obatan dan dapat dicegah. Nah, depresi ini penyakit umum yang ada di seluruh dunia. Tetapi serius, kalau depresi ini dibiarkan berkepanjangan, maka dia akan memicu pikiran untuk bunuh diri. Oleh karena itu kalau kita melihat orang depresi atau kita sendiri nih merasakan depresi, itu jangan dibiarkan. Ya, harus ada usaha-usaha untuk menghilangkan depresi itu. Nah, saudara-saudara kita lihat ya, apa sih depresi itu sebenarnya? Depresi adalah istilah klinis, istilah kesehatan, istilah kedokteran itu tidak dibahas di dalam Alkitab. Tetapi Alkitab tuh memuat kisah orang-orang yang mengalami depresi. Saya pakai masker nggak apa-apa ya? Ya. Nah, kita lihat saudara, di antaranya adalah Daud. Daud kalau kita baca di dalam Mazmur 68, Mazmur 69, Mazmur 88, Mazmur 102, itu adalah lagu yang dikarang oleh Daud ketika dia dalam keadaan kesesakan, ketika dia sakit parah, ketika dia diuber-uber oleh musuhnya yaitu Isabel untuk dibunuh. Bukan, diuber-uber oleh anaknya sendiri Absalom ya, dan banyak sekali musuhnya. Daud ini maklumlah raja yang berhasil, bersukses ya, banyak orang yang mau membunuhnya, tetapi ketika dia dalam menghadapi masalah dan stres, maka dia mengarang satu lagu ya, lagu-lagu yang dikarangnya itu kalau kita perhatikan bait-baitnya di dalam ayat-ayat Mazmur 69, 88 dan 102 itu adalah tulisan dalam konteks walaupun dia dalam keadaan tertekan, depresi, tetapi dia mempunyai pengharapan. Seperti yang Mazmur pasal 42 ayat 5 mengatakan, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya." Perhatikan, aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berarti ketika dia dalam kesesakan dia bersyukur. Tadi kita lihat ya dalam sesi yang sebelum ini ada anjuran untuk bersyukur kalau kita stres ya, kalau kita cemas dan sebagainya. Nah, dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang menolong dia. Pernah ditolong oleh Tuhan ketika dia menemui masalah berat sehingga dia depresi, maka dia datang lagi kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan adalah tempat pengharapannya, penolongnya yang ajaib. Oleh karena itu dia berkata, "Jangan gelisah hai jiwaku."
Engkau punya Allah penolong dan sekarang aku mau minta tolong dia lagi. Jadi saya ingat nih saudara, kemarin malam Senin, saya ke pedalaman Kalimantan berdua dengan teman saya dari Yayasan Tegar, saya dari Yayasan Evata. Kami di tengah-tengah hutan itu ketemu jalan-jalan kan di kelapa sawit ya, ada 50 hektar kelapa sawit di situ. Kami jalan di situ, jalannya kulak-kelok, turun naik, lobang-lobang bekas jalan truk. Jadi kita macet di situ kan. Mau macet jalan lagi terus wah kepater, kita takut patah as, takut terbalik dan sebagainya. Pada teriak Tuhan tolong, Tuhan tolong. Begitu lancar, puji Tuhan, rame-rame ketawa. Kita berlima. Terus ada turunan lagi, naik lagi, tanjakan saya paling depan. Ada lagi, ayo bersyukur lagi, ayo berdoa lagi. Lalu berdoa, Tuhan tolong kami lagi, Tuhan tolong kami lagi. Karena sudah beberapa kali ditolong oleh Tuhan, mau macet nggak jadi. Dan pada akhirnya saudara 8:30 malam, mobil kami betul-betul mogok di tengah hutan. Jadi ini kami, wah udah ketawa-ketawa, tapi ketawanya ketawa tegang, takut. Karena di jalan ketemu ular beludak, ular sanca begitu ya di jalanan. Kemudian ada yang bilang juga sore-sore, hati-hati itu masih ada beruang madu. Wah saudara-saudara kita macet ini, gasnya nggak bisa digas. Nggak taunya setelah hampir 1 jam, Pak sopir dapat hikmat, dia ketok-ketok, dia punya aki katanya ya, itu kendor, jadi agak nggak nempel gitu, jadi digas nggak bisa nyala. Wah puji Tuhan, dia begini plak, Bu bisa Bu, dicoba digas, nyala lagi jadi bisa berjalan. Waduh di situ rasanya lega, Tuhan adalah penolongku. Betul dia, aku hendak bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kenapa dia mau bersyukur lagi? Karena Tuhan menolong dia terus menerus. Seperti yang kami alami minggu lalu itu malam Senin, kita udah mau macet di situ, Tuhan tolong, lewatlah kita tempat yang licin itu. Sambil nikung begini, bolong, lobang besar 20 cm, masuk banyak, mau naik gitu ngegasnya ya. Tapi ketemu lagi, Tuhan tolong kami lagi, Tuhan tolong kami lagi, sampai hampir mungkin 10 kali kita minta tolong pada Tuhan dan Tuhan terus menolong. Puji Tuhan. Nah, saudara, kami mau mengalami stres juga kemarin itu ya. Tapi untungnya belum depresi karena Tuhan menolong terus. Baik, kita lanjutkan saudara. Di dalam Alkitab juga ada kisah Ayub, saudara pasti sudah hafal dengan kisah ini. Ayub ini dalam 1 hari kehilangan anaknya, dalam 1 hari kehilangan semua bisnisnya. Jadi bisnisnya dia itu hancur dalam 1 hari. Kita saja di Indonesia, bisnis hancur dalam 1-2 tahun. Sudah banyak yang depresi ya, banyak perusahaan tutup. Ini Ayub dalam 1 hari semua bisnisnya hancur. Sedangkan dia orang paling kaya di masanya pada waktu itu. Dan bukan itu saja, teman-temannya menghakimi dia. Saudara bayangkan, kalau kita dalam menemui masalah, kemudian teman-teman kita, lu sih kurang berdoa, lu dosa apa, lu sih kurang kasih persembahan, diajak pelayanan nggak mau, nggak ngasih perpuluhan kali. Banyak sekali tuduhan-tuduhan yang menghakimi kita. Ayub tambah stres. Nah saudara, itu yang digambarkan oleh Alkitab. Selain Ayub juga Elia. Elia ingin mati saja rasanya. Karena dia merasa semua bangsa Israel yang diajarkan kepadanya, tidak ada satu orang pun yang memperhatikan pengajaran dia. Nggak ada yang nyangkut di otak dan pikirannya. Semua menyembah berhala dengan nabi-nabi Baal. Nah saudara, ketika dia berhasil membunuh nabi-nabi Baal itu, malah dia ditinggalkan. Seolah-olah dia merasa ditinggalkan oleh bangsa Israel dan dia dikejar-kejar oleh Isabel sehingga dia lari ke padang gurun. Saudara, kalau saya lihat di ensiklopedi, padang gurunnya nggak seperti ini. Maaf. Padang gurunnya nggak seperti ini. Padang belantara ini masih mending ada pohon dan sebagainya. Kalau saya lihat itu padang gurun. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dia hanya ketemu satu pohon namanya pohon arar.
bukan pohon ara tapi pohon arar. Dan tidak ada buahnya. Dan Tuhan memelihara dia. Nah saudara-saudara, Elia mengalami depresi saat Isabel mengancam untuk membunuhnya. Nah, Elia melarikan diri ke padang gurun, padang belantara. Dan tidak ada pohon sama sekali di situ, hanya ketemu satu pohon arar. Dan dia sangat sedih karena teman-temannya bukan saja menghakimi, semua bangsa Israel sudah meninggalkan dia, itu yang dia rasakan. Nah, saudara-saudara, apa sih sebenarnya depresi itu? Menurut para ahli, depresi ini adalah penyakit medis, dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan dapat dicegah. Jadi kalau saudara depresi itu dapat obat dari dokter, ini bukannya obat-obat untuk penyakit gila ya, depresi ini bukan penyakit gila. Tetapi penyakit umum, ini ada di seluruh dunia dan serius. Kenapa serius? Tadi saya katakan, kalau depresi ini berkepanjangan, tidak diurusin, maka akan memicu pikiran untuk bunuh diri. Dan depresi ini ada di seluruh dunia dan juga bisa terjadi kepada anak-anak. Bayi pun bisa depresi, anak-anak bisa depresi, remaja, pemuda, termasuk lansia juga, apalagi yang dewasa muda seperti saudara ya. Banyak masalah, banyak persoalan bisa membuat kita depresi. Kemudian depresi ini dapat mempengaruhi perasaan, dapat mempengaruhi pikiran, tindakan ini bisa dalam perkataan, bisa dalam perbuatan secara negatif. Dan juga mempengaruhi secara negatif kesehatan fisik kita. Ya tadi dikatakan dalam sesinya Ibu Anita, healthy mind, healthy me. Ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam jiwa yang sehat, pikiran dan perasaan sehat, maka tubuhnya jadi sehat. Nah, oleh karena itu depresi ini dapat mempengaruhi secara negatif terhadap kesehatan fisik kita. Tadi kalau nggak salah ada yang kesaksian itu katanya ya, kena stres, kena cemas jadi punya penyakit. Siapa itu ya? Boleh tahu orangnya? Oh ibu, tapi sekarang udah sembuh dong Bu. Amin, puji Tuhan. Ya, oke kita lanjut. Nah, bagaimana dia mempengaruhi perasaan kita? Kadang dia sedih tanpa alasan yang jelas. Saudara kalau ngelihat ini kenapa sih anak kita nih ya kok sedih, kamu anak remaja apalagi ya. Anak remaja kan masih labil gitu, dia mungkin depresi. Tanpa sebab dia sedih, tanpa sebab dia menangis. Nah ini karena dia depresi. Kita jadi jangan bilang kolokan banget sih lu, begitu kan anak remaja ya. Jangan-jangan dia depresi karena dia sedih tanpa alasan. Rendah diri, lu merasa diri ini nggak layak, merasa diri nggak bisa apa-apa, merasa diri miskin, merasa diri gemuk, merasa diri kekurusan, merasa diri nggak pinter karena nggak sekolah dan sebagainya. Ya rendah diri, disuruh maju ke depan, saya emang nggak bisa, masih banyak yang pinter-pinter. Nah ini ciri-ciri orang rendah diri. Kemudian merasa tidak berharga. Dia mah kaya, dia mah pinter, saya mah nggak tahu apa-apa. Udahlah kalau duduk juga mojok, diajak foto nggak mau, lari gitu kan. Karena merasa tidak berharga. Tidak tidak berharga dan merasa malu. Kemudian perasaan bersalah. Duh memang salah saya sih, kenapa ya dulunya saya nggak sekolah, kenapa ya saya dulunya begini, begitu dan sebagainya. Tidak berdaya. Kemudian putus asa. Udahlah, saya mau udah begini, ya udahlah. Pokoknya ada perkataan udahlah, dikit-dikit udahlah gitu kan. Mudah tersinggung. Saudara hati-hati kalau mudah tersinggung, periksa diri jangan-jangan saudara lagi depresi. Ya mudah tersinggung. Kemudian pesimistis. Pesimistis itu adalah orang yang gak punya harapan. Ya udah masa nasib saya begini, saya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya miskin, saya bodoh, saya jelek, saya begini begitu, saya gak bisa apa-apa dan sebagainya. Ya jadi pada akhirnya dia seperti menghakimi diri sendiri. Nah, ya. Depresi dapat mempengaruhi pikiran. Pikiran kita apatis tadi ya, tidak mau maju. Udahlah saya udah beginilah, nggak ada harapan. Kemudian sulit konsentrasi. Makanya kalau diajak ngomong, diajak
nggak nyambung karena nggak konsentrasi. Ya nggak nyambung, kalau diajak ngomong apa aja, kita ngomong ke kanan, dia jawabnya ke kiri. Kita minta jawabannya, sarapan jawabannya B, dia jawabannya A, dia jawabannya bisa C gitu ya. Mudah lupa. Duh saya nggak tahu ya, saya lupa ya. Jadi kalau kita nitip apa-apa lupa. Disuruh tugas ini itu lupa, apalagi nyatet-nyatet lupa ya. Dan kritik diri, nyala-nyalain diri. Kemudian ingin menghancurkan diri sendiri. Bisa dengan secara fisik, pakai silet misalnya, atau bisa juga dengan perkataan yang menghancurkan diri dia sendiri. Nah memang saya begini, memang saya dulunya memang saya, pokoknya dia ngejelek-jelekin diri sendiri, saudara, supaya dirinya tuh hancur. Karena memang dia merasa tidak berharga dan menilai diri tidak mampu dan berpikiran negatif. Baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang. Lalu pengaruh terhadap perilaku atau tindakan bagaimana? Sulit termotivasi. Kita sudah kasih tahu, ayo Bu, ini sekarang nih kulineran lagi laku nih. Ini modalnya cuma 500 perak bisa jual 2000. Ini belum ada yang jual. Ini gampang bikinnya. Cuma dari terigu sama air sama telur dipulung-pulung jadi. Asal bentuknya dibikin bagaimana, tidak termotivasi. Bu, ayo kita ikut WCB misalnya ya. WCB itu bagus, bikin kita semangat, bikin kita punya wawasan. Saya udah ngikutin WCB 1 dan 2, ayo nih sekarang dibikin lagi. Tidak tertarik. Dikasih tahu apa saja yang baik untuk kebaikan dia dan keluarganya, tidak mau. Nah seperti ini saudara. Ya, sulit mengambil keputusan. Ayo Bu, ntar WBI, aduh gimana ya? Ntar ya tungguin ya, jam 2 kita siap-siap. Aduh gak tahu lah, disuruh apa aja sulit mengambil keputusan. Ibu jangan bersikap begitu, harus begini-begini, mau gak Bu? Yuk ikut saya, mau dia ajak ke pasar baru aja jalan-jalan, gak bisa ngambil keputusan. Aduh nantilah, mau gak? Aduh nantilah pikir-pikir, padahal tinggal 10 menit lagi masih pikir-pikir saudara-saudara. Kurang minat pekerjaan, ya. Kurang minat terhadap pekerjaan. Nggak heran kalau rumahnya berantakan, nyuci piring males, masak males dan sebagainya. Ya. Kemudian apa? Tidak minat terhadap seks. Nih kalau udah berkeluarga, kalau sampai ke sini nih bisa bahaya ini ya. Soalnya suaminya bisa buka cabang ini. Kalau ini ya. Nah, terus tidak minat terhadap hobi. Tadinya hobi masak, udah nggak mau masak lagi. Ya, nggak mau masak lagi dia. Hobinya ditinggalin, seks dalam keluarga terhadap suaminya ditinggalin, dia cuek sama suami, terhadap pekerjaan juga. Jangankan pekerjaan rumah, di kantor pun dia kayaknya udah gak ada gairah. Tidak heran nanti kalau dia dipecat, nanti kan tambah masalah tuh. Ya, kurang minat bersosialisasi. Disuruh WBI, aduh males lah, malu saya gak bisa apa-apa, merasa rendah diri. Udah malas kemana-mana, malas ngapa-ngapain. Sering kan kita ngelihat ibu-ibu yang seperti itu ya. Nah makanya kita sebagai pengurus, saya percaya di sini semua pengurusan, pengurus WBI di gereja masing-masing. Kalau ngelihat anggota jemaat kita yang seperti itu, kita jangan buru-buru menghakimi, tetapi coba kita buka mata, buka hati, buka telinga, kita visitasi, mungkin besok ke rumahnya ya, kita ngomong pelan-pelan, barangkali dia lagi stres. Nah kalau sudah begitu kan kita bisa konseling, ya kita konselingin dia, kita hiburkan dia. Kalau perlu, kalau memang sudah terlalu parah, kita bisa bawa dia ke psikolog. Ya tadi dikatakan bawalah ke orang yang lebih ahli, dan itu nggak dosa saudara-saudara. Ya kedokteran itu ilmu, itu datang dari Tuhan. Jadi kalau kita ke psikolog, ke ahli ilmu jiwa itu nggak dosa, karena dia bukan dukun. Ya dia dengan ilmunya bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang memancing supaya orang itu terbuka. Kalau orang itu sudah terbuka, misalnya saudara bisa melakukan itu ya, ngomong pelan-pelan, dia percaya kepada saudara, dia konseling, dia ceritain semua tanpa tedeng aling-aling. Ketika dia sudah cerita itu hatinya lega. Nah, itu salah satu manfaat dari konseling. Saya berharap ibu-ibu yang sudah dewasa rohani ini bisa menjadi konselor-konselor bagi rekan-rekan wanita yang di gereja kita itu untuk
menjadi pendampingnya. Karena pendampingan itu penting, nanti kita lihat. Kemudian apa lagi saudara-saudara? Apa di sini? Ya, mengeluh terus-menerus. Pernah dengar ya orang mengeluh terus-menerus, contohnya apa sih? Ayo, daripada saudara ngantuk, ya berpikir kalau saudara pernah dengar orang ngeluh terus ngeluh apa lagi? Ngeluh apa aja? Aduh, dengkul saya nih sakit, badan saya sakit, apa lagi? Apa? Kebutuhan, apa Bu? Kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Aduh, suami saya gajinya cuma segini, nggak cukup. Makan cerewet, anak-anak nggak mau makan, disuruhin. Wah, pokoknya saya kerja dari pagi sampai malam nggak ada yang bantuin, anak-anak cuek semua. Nah, gitu keluh terus menerus. Hal-hal yang tidak perlu diomongin seolah itu merupakan beban berat buat dia. Nah, terus apa lagi? Mengabaikan penampilan dan kebersihan. Ya, dari pagi sampai sore mungkin 2 hari sekali baru mandi, ya daster nggak ganti-ganti gitu kan ya, sampai bau terasi gitu ya. Jadi males ya nyisir, udah, ini nggak nyisir rupanya, ini masih mending mungkin stresnya baru 2 hari ini ya. Jadi penampilannya pun kucel, bau, ya habis masak juga pipiring nggak dicuciin, tidak produktif, ya tidak ada hasil yang dikerjakan. Maunya tidur terus, mengabaikan tanggung jawab dalam keluarga, dalam rumah tangga. Tadi ya, kalau dia marah kan, marah itu karena dia memang stres, depresi, terus apatis, terus cuek, udah nggak masak. Anaknya buka tudung saji kosong, nggak ada apa-apa. Ya karena dia malas memang, tidak lagi tertarik kepada pekerjaan, tidak punya minat, ya, tidak lagi punya minat untuk bersosialisasi. Jangankan disuruh ke WBI, beli sayur aja ke depan ke tukang sayur udah malas ketemu ibu-ibu yang lain. Dia ngumpet aja di dapur apa di kamar. Ya. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan fisik? Dia merasa lelah terus-menerus, capek, bangun tidur aja udah capek. Ya, kalau saudara-saudara bangun tidur capek, siang capek, sore capek, padahal nggak ngapa-ngapain tuh. Karena kan mau tidur mulu, nggak masak, nggak apa. Nah, hati-hati nih, jangan-jangan saudara lagi depresi. ya, banyak tidur nih, hati-hati saudara. Nggak mau bangun-bangun nih udah malas ngapa-ngapain, kehilangan energi, kehilangan tenaga. Nggak usah saya jelasin nih ya, pernah kan begini ya, lemes aja gitu badan. Apalagi kalau suami nggak nauin, anak ngerongrong, tanda kutip ya, pembantu, belum lagi tetangga, wah ini udah males dah. Hilang nafsu makan, ya, atau makan berlebihan sampai obesitas. Makan terus nggak taunya dia stres gitu ya. Atau nggak mau makan, ada kan yang begitu ya. Mungkin di gereja juga ada. Hati-hati tuh kalau obesitas. Ini saya udah obesitas nih, tapi bukan depresi ya. Kalau habis pelayanan ini kayak begini nih, habis pelayanan kasih makan gitu kan, ntar sore pelayanan lagi makan lagi, kalau nggak dimakan ya ngasih kuciwa ya, ya ngasih kuciwa, jadi supaya nggak kuciwa ya dimakan aja deh gitu kan, akibatnya obesitas. Saya bukan tidak berterima kasih ya, nanti boxnya saya bawa pulang aja gitu ya, karena saya udah obesitas. Kemudian tidak nafsu makan atau makan berlebihan. Mengeluh tentang sakit. Tadi ya Bu, pusing, terus apalagi masih muda udah sakit dengkul, padahal dengkulnya nggak sakit sih sebenarnya, cuman pegel barangkali jadi dia berasanya sakit. Seperti Elia, dia merasa ditinggalkan oleh bangsa Israel. Padahal saudara-saudara masih ada 70 bangsa Israel yang menyembah Tuhan, tapi dia merasa sendirian. Nah ini ya, kita juga begini nih kalau stres nih, kalau depresi ya, mengeluh tentang sakit. Bangun pagi tidak merasa segar, lemas, nyeri yang berpindah-pindah tanpa sebab yang jelas. Entar sakit di sini, sakitnya tuh di sini, entar sakit di sini, entar sakit di bokong, entar sakit perut lah, entar sakit tenggorokan dan sebagainya. Padahal nggak sakit itu sebenarnya. Ya. Nah, kadang ada orang yang menyangkal kalau dirinya tuh depresi. Ini sebagai catatan.
Kamu lagi ada masalah? Oh enggak, saya mah aman-aman aja. Seneng kok, saya lagi seneng kok, nggak apa-apa. Kamu kelihatannya lagi ada masalah apa sih sebenarnya? Coba terus terang. Enggak apa-apa, dia ketawa-ketawa saudara-saudara. Nah ini tertawanya tertawa penuh kehancuran ya. Senyumnya ini senyum pakai topeng. Ya, menyembunyikan depresi di balik wajah tersenyum. Hati-hati juga ya, kita juga di gereja suka gitu kan ya. Kalau ke gereja, puji Tuhan, shalom, haleluya. Ketawa tapi hatinya hancur begitu ya. Nah saudara, pakai kedok nih, ini bahaya. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan ya. Tapi kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dewasa rohani, apalagi sudah belajar sampai WCB 3, kalau ada orang yang konseling pada kita atau kita melihat orang seperti punya masalah berat, jangan diemberin. Kalau diemberin, dia makin jauh, makin lari dari kita. Kalau lari dari kita nggak apa-apa, dia lari dari Tuhan juga karena nggak datang-datang ibadah. Tuh ya, baik. Apalagi saudara-saudara? Menyembunyikan kemarahan. Kalau marah meledak-ledak nggak apa-apa. Tapi dia menyembunyikan dari kemarahan. Contohnya gimana ya kalau orang menyembunyikan kemarahan? Nih yang ngantuk-ngantuk yuk coba kasih contoh, pasti bisa ketawa ini. Orang yang menyembunyikan diri dari kemarahan. Ada yang bisa kasih contoh? Ex guru sekolah minggu pasti bisa. Bu Nonon coba Bu Nonon. Bu Nonon misalnya lagi kesel nih sama saya, terus ketemu saya bagaimana? Contohnya. Oh mau kemana? Nah, kalau saya, nah Bu Nono mau kemana? Tahu gelap gitu ya. Gitu ya. Cuek aja gitu ya kalau lagi marah, menyembunyikan marah. Ada juga, apa kabar? Nah saudara jadi mukanya senyum, tapi hatinya kesel. Nah ini hati-hati, ini akan merusak suasana dan juga merusak diri sendiri. Jadi akhirnya kalau orang bilang tuh makan dalam. Nah kalau orang Cina bilang apa tuh ya? Amsyong, jadi loksun gitu ya. Jadi loksun. Loksun apa sih? Nggak tahu ya. Bu, yang orang Cina yang tahu loksun apa ya? Itu apa? Makan dalam, makan hati. Jadi loksun tuh bisa TBC gitu loh. Kira-kira seperti itu ya. Nah, terus apa lagi? Malu untuk berobat. Udah batuk-batuk nih, karena loksun kan. Marah dipendam itu makan dalam. Kemudian paru-parunya kena, ya. Atau kena kanker. Bisa loh. Akar pahit. Kan depresi kan gara-gara kesal sama orang gitu kan, nggak keluar. Akar pahit bisa jadi kanker dan sebagainya. Nggak mau berobat. Malu untuk berobat. Nanti ketahuan kalau saya tuh bermasalah. Tahu-tahu dia game over gitu loh. Ya tahu-tahu meninggal. Kayaknya dia kalau ditanya nggak sakit, tapi sebenarnya dia sakit parah. Nih ya hati-hati nih. Malu untuk berobat, bukan nggak punya duit. Nggak mau berobat, nggak punya duit dengan nggak mau berobat karena malu itu beda. Ya. Kalau nggak punya duit, nggak berani berobat, nggak mau berobat, itu dia kadang-kadang dia bisa berterus terang. Kita juga bisa lihat kan kondisinya. Jangan-jangan dia nggak punya duit. Kita tanya, kemudian kita obatin. Ya gereja memang wajib. Kan tugas gereja apa? Bukan cuma memuaskan kebutuhan rohani jemaat kan. Tuhan Yesus saja melayani secara holistik bukan? Ya, tubuh, jiwa dan roh dilayani oleh Tuhan Yesus sampai puas. Perempuan Sakius contohnya. Itu kan dia kaya raya tapi dia tekanan batin. Karena semua orang benci sama dia, Tuhan layani sampai dia sembuh sehingga dia bertobat. Orang sakit, banyak sekali orang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang berkekurangan, 5.000 orang gak ada makanan, Tuhan kenyangkan. Kemudian secara rohani, Tuhan juga memuaskan rohaninya. Nah kita saudara sebagai gereja, kalau ada orang yang susah, gak bisa berobat, ya gak salahnya sih kita bayarin BPJS-nya gitu kan. Yang tua-tua, lansia-lansia gak bisa ngurusin BPJS, yang muda-muda ya jalan. Ya yuk Pak, Bu, Pak saya bikinin BPJS. Bayarin kan juga murah ya, cuman 100.000 misalnya kelas 1 atau sekarang berapa sih BPJS? 150 patung-patungan lah seorang 10.000 sebulan.
15 orang kan 150.000. Yang penting dia selamat, itu kan juga perintah Tuhan. Kita gereja ini harus melayani jemaat secara holistik. Wah, bisa bangkrut dong. Enggak juga, saudara. Kita kan ngasih dia kail misalnya, bukan ngasih dia ikan. Dia kasih dia kail. Misal kayak di Kalimantan, saya lihat kemarin. Itu gembalanya kan gereja baru buka, nggak ada kolekte. Dia dikasih ayam, piara ayam. Ada jemaat kasih dia ayam. Jadi kan dia bisa makan telur ayam. Terus dia dikasih apa? Bibit kelapa sawit. Itu kalau udah jadi sebulan katanya 2 kali panen. Nah, itu kan lumayan saudara-saudara. Ya kalau dia punya 30 pohon, itu bisa hidup lah dia, gitu kan. Nah, saudara-saudara, jadi kita harus berpikir ke situ juga. Ini agak nyimpang sedikit dari depresi ya. Maksudnya supaya jemaat kita tuh jangan ada yang depresi lagi karena gara-gara ekonomi. Kan kita bisa kasih kailnya. Nah, apalagi saudara-saudara, diperkirakan 80% penderita depresi keadaannya membaik setelah mendapatkan bantuan. Bantuan itu bukan cuma bantuan materi, tetapi juga bantuan pemikiran, bantuan nasihat, bantuan kasih jalan keluar ya, kasih kailnya bukan kasih ikannya. Nah, saudara-saudara, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silahkan, saudara-saudara, sebelum saya lanjutkan. Atau bertanya kapan udahannya nih Bu, udah ngantuk gitu. Saya ngelihat matanya udah pada libawat nih ya. Silakan minum dulu. Ini Bu, saya nih dikasih jam yang ngantuk ini. Jangan khawatir Bu, ada air jeruk katanya. Nah, itu obatnya. Ya silakan yang mau bertanya. Udah ngerti semua ya, udah mengalami sih ya. Ya mengalami, bukan mengalami depresinya, melihat orang yang depresi, itu ya. Silakan, nggak ada. Kita lanjut ya, biar cepat selesai. Iya, nah sekarang bagaimana mengatasi depresi? Dari tadi nih, depresi, stres, trauma, sama nih cara jalan keluarnya nggak ada lain. Cuma ini, apa? Bersukacitalah. Ayo kita berdiri, kita baca sekali lagi. Kita berdiri, kita baca ini dengan suara yang keras. Mari ibu-ibu, semangat supaya hilang ngantuknya. Ya, 1, 2, 3. Aduh, sesama wanita jangan saling mendahului dong. Yuk kita baca yang keras, sama-sama ya. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 4. Ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, apa? Bisa lebih keras? Ya, silakan duduk, jangan ngantuk ya. Bersukacitalah. Kemudian Roma 15 ayat 11. 1, 2, 3. Dan lagi, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Kalau saudara-saudara dapat pertolongan Tuhan, ya, jemaat dapat pertolongan Tuhan, tetangga-tetangga akan memuji Tuhan. Hebat ya orang Kristen. Ya sebenarnya yang dia mau katakan, hebat ya Tuhannya orang Kristen, orang ini bisa tertolong. Nah saudara-saudara, itu gunanya ya kita memperhatikan anggota jemaat kita. Ini sekarang kita belajar tentang depresi bukan karena kita yang depresi loh. Kita sedang diperlengkapi bagaimana untuk menolong orang yang sedang depresi. Ya jadi jangan saudara berpikir, ini mah gak ada gunanya, saya mah gak depresi, ini kan buat orang depresi. No, dia no. Dengerin tuh lu bener-bener gitu kan. Nah ini kita sedang diperlengkapi supaya kita bisa menolong orang depresi. Oleh karena itu yuk matanya dibuka, jangan ngantuk ya. Supaya kita bisa menolong orang lain. Oke. Nah itu yang pertama, bersukacita. Ini agak kecil-kecil nih hurufnya. Mengatasi depresi cara yang kedua adalah melihat keluar. Jangan fokus pada diri sendiri saja. Saya orang yang paling menderita, orang yang paling sial di dunia, orang yang paling gak berguna lah. Jangan seperti itu ya. Karena apa saudara-saudara? Ini perasaan depresi bisa hilang kalau mulai mengalihkan perhatian pada Kristus dan orang lain. Jadi saudara ajak mereka, ayo melihat, jangan lihat ke atas aja, lihat ke bawah.
Bu Nonon katanya RT-nya tuh banyak orang susah ya. Jangan merasa saya paling susah di dunia. Jadi kalau ketemu kita tuh cerita kesusahan aja, kayaknya kita nggak punya kesusahan. Nah kalau kita dengar orang yang seperti ini, saudara, bete kan ya? Yuk kita ajak dia untuk melihat orang lain. Kalau perlu ada tempat nih untuk menonton orang-orang susah, bawa aja ke RT-nya Bu Nonon. Nah pasti dia terhibur. Oh ternyata ada orang yang masih makan nasi sama garam. Atau piring kosong, kita masih punya tempe. Di depan saya masih ada pisang goreng juga itu, saudara-saudara. Berarti di sini kan tidak kekurangan ya. Ya. Kenapa ini sih? Saya suka heran. Saya berkata pada teman saya, itu pahala konglomerat pada mengeluh. Padahal dia masih punya duit kan, masih punya simpenan. Aduh saya udah gak punya duit, nih di kantong cuma ada 100 juta. 100 juta saudara-saudara, ngeluh gak punya duit. Nah saudara-saudara, kalau kita bawa dia ke tempat lingkungannya Bu Nonon, dia tidak akan mengeluh lagi. Jadi ada, Bu pertahankan Bu, jangan lepas ya Bu. Nanti ajak wisata dia ya ke tempat Bu Nonon, kalau perlu kulineran di situ Bu. Ada apa tuh namanya yang makanan 1000 gitu ya. Kita mau beli makanan, duit. Biasanya aku makan jajan 50.000, ini duit tinggal 20.000. Terus sedih gitu ya, terus depresi. Bawa ke Bu Nonon 20.000 bisa dapat 20 ya Bu. Wah itu kan jadi banyak tuh. Jadi dia terhibur di situ. Jadi kita bersedia menjadi alat Tuhan untuk memberikan penghiburan, kekuatan, nasihat kepada mereka yang depresi. Kalau kita sudah tahu ini ya. Jadi ajak mereka jangan melihat kepada diri sendiri saja, tetapi kita mengajak mereka lihat keluar ke lingkungannya dan pandang kepada Tuhan. Kenapa kita harus memberikan perhatian kepada Kristus? Mengalihkan perhatian pada Kristus. Ada yang bisa jawab? Kalau ini kita udah jawab tadi ya. Ya, perasaan depresi bisa hilang kalau mulai mengalihkan perhatian pada orang lain. Wah ternyata ada yang lebih susah dari gue gitu kan. Tapi kenapa harus memperhatikan kepada ini, kepada Kristus? Kenapa? Harus memberi atau mengalihkan perhatian pada Kristus. Silahkan Bu. Yuk. Kenapa ya? Kita lagi depresi nih. Ayo alihkan perhatian kepada Kristus. Jangan pada diri sendiri saja. Silakan Bu, Ibu yang di depan saya nih, belakang. Siapa Bu namanya? Ya, Ibu jangan. Ya. Kenapa ya? Kita mesti mesti mengalihkan perhatian kepada Kristus. Ini saya nanya-nanya nih supaya nggak ngantuk ya. Gimana Bu kira-kira? Tuhan Yesus Raja Damai. Ada lagi yang lain? Itu udah benar, Yesus Raja Damai. Ibu. Ya. Ada kekuatan. Ya. Kita alihkan perhatian kita kepada Kristus. Ya, ada lagi yang mau memberikan jawaban yang lain? Ibu yang di belakang yang baju hitam. Ya Ibu ya, yang tadi ngasih Bu ini lengkeng tuh. Ayo Bu, ini saya nanya-nanya supaya Ibu ngasih saya juga walaupun sebutir gitu kan. Ya Bu silakan. Nggak bisa dijawab kebanyakan ya Bu ya, karena kebanyakan. Iya. Oke, jadi itu ya intinya saudara ya. Kita bawa dia perhatikan kepada Kristus. Kristus itu kan penolong, ya memberi kita kekuatan. Terus apalagi tadi di sini jawabannya, Ibu tadi Raja Damai. Kalau kita perhatikan, oh dia Raja Damai. Ya kita berdoa minta damai, Tuhan kasih kita damai, stres kita hilang, depresi kita hilang, ya kan. Dan Tuhan bilang makanya lu bersukacita, gitu kan. Tuhan suruh bersukacita dan sekali lagi ku katakan bersukacita lah. Karena di dalam sukacita itu ada kekuatan, ada lagu lama itu. Kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Itu ya, benar kan? Lagu-lagu lama itu. Anak-anak yang masih muda-muda gak kenal lagu itu. Kita tahu ya Bu ya. Makanya beruntung ya saudara yang masih mudanya zaman dulu gitu. Ya, oke, kita lanjut ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Yuk baca. Yang sebelah sini sendiri saja baca. Ayo 1, 2, 3.
dihafalin saudara-saudara. Ya, dihafalin. Jadi ketika saudara ketemu orang depresi karena banyak masalah, maka saudara bisa mengatakan itu. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Kalau sudah saatnya Tuhan pasti kasih jalan keluar. Dia tahu nih kita udah gak kuat, pasti Tuhan kasih jalan keluar. Nah ini kita mesti hafal nih. Jangan begini kalau gak hafal. Ada tuh ayatnya tuh ya, aduh gue lupa tuh bunyinya. Pokoknya lu jangan khawatir dah gitu ya. Jangan stres, jangan depresi. Ya dia kan bisa nyautin, orang gue depresi, alasannya apa gak boleh depresi. Nih ayatnya dihafalin, nih senjata buat ibu-ibu konselingin orang gitu ya. Nah kemudian yang kedua nih. Ibrani 13 ayat 15, yuk di tengah. Cuman 4 orang gak apa-apa, suaranya pasti gede. Yuk, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama. Iya, bagaimana bisa lagi depresi, lagi banyak susah, banyak utang, suruh mengucapkan ucapan syukur dengan bibir kita sendiri. Aduh bersyukur nih gue banyak utang, gak begitu kan ya saudara? Kita bersyukur walaupun banyak utang tapi kita masih dikasih napas kan. Kita ngirup udara gak pakai ngutang. Nah itu aja satu perkara udah lebih membuat kita lega kan ya. Coba kalau udah lagi ekonomi terpuruk, udara ditagih, nih ada surat tagihan sama malaikat, bayar bu sekian M, bukannya tambah stres. Nah saudara orang-orang kaya itu stres. Kenapa? Padahal uangnya masih ada M-an tuh di kantong tapi dia stres karena keuntungannya turun, ya kan? Biasanya untung sebulan 1 M misalnya, ini cuma setengah M. Ya tabungan saya jadi dikit gitu ya, aturan saya udah dapat sekian. Nah saudara jangan sampai kita punya pikiran seperti itu. Kalau kita punya pikiran seperti itu, maka kita jadi stres. Kita harus berpikir ekonomi lagi susah begini, Jokowi bilang tahun depan gelap, tapi kita masih bisa makan pisang goreng. Kan? Ya. Ini kan dari tahun-tahun yang lalu ini saudara-saudara awas. Nih lagi pandemi. Terus ekonomi ancur-ancuran. Inggris aja itu banyak yang ngutang gitu ya, nggak makan karena bela-belain listrik naik 600 kali lipat, bayangin. Jadi dia nggak beli makanan, dia bayar listrik, karena kalau dia nggak bayar listrik nggak bisa ngapa-ngapain, semua bergantung dengan elektronik. Nah jadi memilih mereka nggak beli makanan, tapi kita walaupun dari dalam keadaan ekonomi terpuruk begini, masih ada pisang goreng, masih ada ayam yang tadi dibilang enak banget gitu ya. Nah, kita bersyukur. Nah, saudara, kalau kita mau ngikutin depresi, kita juga depresi loh. Kalau kita nggak punya Tuhan Yesus, betul nggak? Coba pikirkan sejenak. Betul nggak kalau kita nggak punya Tuhan Yesus? Nah, ajak mereka untuk mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita nggak depresi? Karena kita mengalihkan perhatian kita kepada Kristus. Kalau saudara nggak memperhatikan Kristus, nggak mungkin saudara ada di sini. Betul? Ya, mendingan di rumah lah ngelamun. Kesini kan pakai ongkos. Terus bikin acara ini lagi, ada makanan segala macam. Padahal ekonomi lagi susah. Kenapa kita berani? Kita mengalihkan perhatian kita kepada Kristus. Kenapa saudara? Di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam pengharapan ada upah yang lebih jauh dalam kerajaan Allah. Nah, kita mengalihkan perhatian kita pada Kristus, bahwa hidupmu itu bukan oleh roti saja, tetapi oleh tiap-tiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kalau Tuhan bilang kita kaya, kita kaya. Kalau Tuhan bilang kita miskin, miskin. Tuhan bilang kita ada makanan, ada saudara. Dan Tuhan berjanji untuk mencukupkan kebutuhan dasar kita. Sandang, pangan, papan, itu pasti dijamin sama Tuhan. Yang bikin kita stres kan keinginan, ya kan? Keinginan kita, saya ingin punya pesawat nih, nggak dapat, akhirnya saya stres gitu kan? Ya, oke. Yang ketiga, ya, bagaimana mengatasi depresi? Tuhan ingin orang-orang yang mengalami depresi menaruh iman mereka kepada firman dan bertindak. Tadi disuruh bertindak ya.
Iya kan? Bertindak. Nah, caranya bertindak bagaimana nih, ibu-ibu? Yuk, ini saya berharap nanti ibu-ibu ini bisa jadi pembicara semua nih. Saya lihat ibu-ibu bisa jadi pengajar. Saya juga lagi ngembangin Pekambium, tuh murid-murid yang bisa punya potensi ngajar saya dorong-dorong untuk jadi pengajar. WBI juga nanti begini Bu Nonon, kalau dibuka lagi sesi untuk training of trainer, itu dianjurin nih ibu-ibu ini pasti bisa semua ini jadi training ya, jadi trainer ya. Oke Bu, silahkan bagaimana kita menaruh iman kita kepada Tuhan dan bertindak. Bagaimana kita bertindak? Misal ibu lagi depresi nih, sekarang suruh bertindak supaya nggak depresi. Gimana caranya? Ini misalnya saya lagi depresi, ibu lagi konselingin saya nih, ini kesian nih Bu Ripka depresi. Depresi gara-gara apa ya? Yang paling umum apa sih Bu? Kalau kebutuhan dasar ada semua sih jadi bingung ya Bu. Tadi kesini juga ada kendaraan gitu kan walaupun nggak punya mobil. Jadi nggak kebutuhan dasar udah tercukupi. Ya andai katalah saya depresinya karena ya kurang cantik kali gitu kan udah tua gitu ya. Coba deh Ibu ayo konselingin saya Bu. Ya, ayo dengan tindakan. Nah ini kalau kurang cantik sih enggak juga sih, Ibu Rika ngasih cantik. Masih ada cantiknya gitu. Masih ada cantiknya gitu kan. Ada aura kemuliaan Tuhan. Hmm. Gitu ya. Nah ini kan menghibur saya saudara-saudara. Bu Nonon coba ya. Bu Nonon, kalau saya bilang Bu Nonon tuh udah nggak cantik sih sekarang. Dibandingkan Bu Nonon tuh jangan depresi, jangan merasa diri nggak cantik. Bu Nonon tuh cantik. Beda kan? Itu salah satu tindakan ya supaya kita menyadari bahwa kita nih walaupun saya udah tua masih ada sisanya gitu ya Bu. Sisanya. Tapi sisanya dikit atau banyak juga nggak tahu ya. Saya 3 tahun pakai masker pas dibuka tua gitu ya. Iya. Kelihatan ya. Saya orang bersuka cita ya Bu. Umur saya berapa tahu nggak? Ada yang mau nebak umur saya? Berapa? Saya 76. Oh ya 76 saya. Makanya ntar kalau saya turun dituntunin ya. Jadi ingatnya tuh umur 30 aja Bu, waktu zaman kita muda ya gitu ya. Iya, 1 Petrus 5 ayat 7. Yuk sama-sama semuanya. Satu yang keras ya, ini untuk diri sendiri dan untuk orang lain. 1, 2, 3. Bu, saya udah tua Bu, gimana Bu hidup saya nanti? Saya nggak punya anak, nggak punya suami, nggak punya orang tua, saudara juga udah nggak ada. Stres saya Bu. Ayo. Terus ayat ini? Terus ayat ini? Nah, ya. Kita latihan konseling ya Bu ya, secara tidak langsung ya. Jadi kalau saya khawatir, saudara nih diapalin lagi nih. Apalin lagi, coba merem, selesai merem. Ya, ini ayat tuh penting senjata loh. Kalau iblis nih nyerang saudara-saudara khawatir tuh, makanya kan, iblis ada tertulis apa? Ada tertulis apa? Kita nggak bisa nyebutin ayatnya kan? Ada tertulis. Lalu iblis bilang apa? Nggak tahu. Ayo apalin. 1, 2, 3 merem. Serahkanlah.
Iya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi jangan khawatir ya Bu ya. Kalau pelayanan saudara-saudara nih nggak dihargai, udah sampai mata tinggal 5 watt, ngegoreng pisang, bikin lemper dan sebagainya, sampai di gereja dicela. Serahkan segala khawatirmu. Kalau saudara dicela orang, dihina orang, jangan marah. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, nanti entar lagi saudara pasti diangkat oleh Tuhan. Ya, orang kan jatuhin kita, Tuhan yang ngangkat. Itu bertindak ya saudara. Oke, lanjut. Nah, yang keempat, berdoa dan baca firman Tuhan. Semua 1, 2, 3, baca alamatnya dulu. 1 dan iya, menurut kehendaknya. Kita berani ya berdoa karena kita percaya Tuhan akan mengabulkan kita kalau permintaan kita itu sesuai dengan kehendaknya. Kehendak Tuhan adalah mencukupi segala kebutuhan dasar kita. Ya, kebutuhan dasar loh, sandang, pangan, papan. Makan 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu ya. Ya dong, 4 sehat 5 sempurna bukan ayam goreng dan gajah goreng, bukan. Ada protein. Ya. Protein dari mana? Kacang-kacangan, tahu tempe. Proteinnya sama dengan protein hewani. Ada sayur hijau supaya dapat serat. Ada karbohidrat. Terus apa lagi? Ada vitamin dari buah-buahan. Terus 5 sempurna susu. Kalau saya 5 sempurnanya duit gitu kan. Kalau nggak ada duit nggak bisa kebeli kan. Tapi duit kan juga nggak perlu banyak-banyak. Kan beli yang murah-murah. Itu kebutuhan dasar. Kalau Tuhan kasih rezeki banyak ya kita beli yang, ya kalau kita ada banyak ya kebutuhannya banyak lagi. Ya nggak, tadinya tahu tempe maunya ayam bobrek begitu kan, itu beda dengan tahu tempe. Nah yang penting saudara di sini adalah maka Tuhan akan mendengarkan doa kita kalau sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan akan memberikan saudara yang istimewa kalau Tuhan ingin kehendaki. Saudara, saya kerja proyek thank you nih, nggak bergaji, maksudnya hamba Tuhan kan gajinya sebulan 30 hari ya. Tapi Tuhan izinkan saya nginep di Kempinski. Coba. Di sini udah ada siapa yang pernah nginep di Kempinski? Enak kan ya Bu ya? Nggak mau pulang Bu. Selimutnya empuk sekali gitu ya. Maklum nih saya baru sekali-kalinya tuh di Kempinski. Wah luar biasa. Saya Kempinskinya yang di Yordania Bu. Waduh. Kalau Tuhan izinin ya. Kalau model saya hamba Tuhan mau nginep di Kempinski terus mesti ke Yordania, itu mah itu kayak juga ngarepin apa? Hujan embun tengah hari bolong ya kan. Nah itu kalau Tuhan kehendaki pasti terjadi. Kalau Tuhan kehendaki kita punya masalah ekonomi kah dan sebagainya, kalau Tuhan kehendaki ikutin saja prosesnya. Karena Tuhan sedang menguji iman kita. Kalau lulus pasti dikasih reward, pasti dikasih penghargaan oleh Tuhan. Saya nginep di Kempinski, saya merasa oh Tuhan ngasih saya penghargaan. Tapi saya berpikir lagi, emang gue habis ngapain ya kok dikasih penghargaan begitu tuh. Ya jadi sampai sekarang masih terheran-heran saudara. Nggak ngimpi-ngimpi tuh nginep di situ. Ya itu luar biasa karena Tuhan menghendaki. Jadi saudara jangan khawatir, serahkan segala khawatirmu kepada Allah. Ya saudara butuh apa? Pasti Tuhan cukupkan kalau Tuhan izinkan. Ya, nah yang kelima bersekutu dan dengan saudara-saudara seiman. Di Komsel, di WBI, di apalagi kebaktian-kebaktian tengah minggu dan sebagainya. Cari komunitas orang-orang yang imannya kuat. Bukan cuma seiman loh. Ada orang-orang yang imannya kurang kuat. Wah ngumpul nih. Yang lemah-lemah ngumpul. Kita masuk ke situ. Kita tambah lemah. Jadi carilah orang-orang yang imannya kuat. Yang rohaninya sudah dewasa. Kalau kita ke situ kita sebagai konselor di situ. Di lingkungan orang yang imannya lemah. Tapi kita tidak semakan seminum dengan mereka. Kita semakan seminum dengan orang-orang yang kuat. Di situ kita menjadi berkat buat mereka supaya mereka kuat. Itu ya saudara-saudara. Oke.
Yang keenam, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita baca sama-sama sambil berdiri. Yesaya 25 ayat 1. 1, 2, 3. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Jadi silahkan duduk saudara. Terima kasih. Saudara, Tuhan merancang hidup saya dari dulu sebelum saya lahir. Tuhan sudah nulis tuh di buku sejarah saya. Pada tanggal sekian, jam sekian, kamu akan nginep di Kempinski di Yordania. Pada, sekarang tanggal berapa Bu? Tanggal 5 November, kamu jam berapa ini? Jam 2, kamu akan berdiri di depan di GBI Gunung Sari untuk memberikan WCB 3. Dan pada jam yang sama, ketika Anda mendengarkan saya ngantuk, itu juga udah dicatat tuh. Jadi Tuhan tahu gitu ya, walaupun mana Tuhan yang gak kelihatan, Tuhan tahu orang dia yang nyatet. Ya kan, jadi segala sesuatu diizinkan oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara mengalami sesuatu, baik di gereja, di rumah, jangan khawatir. Tuhan tahu karena dia yang nulis sejarah kita. Ya, jadi kalau saudara diangkat menjadi ketua, diangkat menjadi RT, itu sudah ditulis sejak lahir. Kenapa bukan saya ya? Yang jadi RT, yang jadi ketua WBI, ya saudara nggak ditulis namanya sebelum saudara lahir jadi ketua gitu, jadi gembala. Ya yang ditulis saya, banyak yang ngomong begini Bu Nonon, kenapa nggak Bu Ripka ya jadi gembala di GBI Rawamangun? Kan dari masih muda di situ ngerintis. Lah orang nama saya nggak ditulis jadi gembala, saya ditulisnya jadi training WCB gitu kan. Ya saya ditulis namanya untuk jadi trainer pemuritan kambium. Jadi saya dari Kalimantan saudara kemarin tuh 10 hari. Itu nama saya udah dicatat sejak lahir. Jadi jangan disesali kenapa nggak Bu Ripka, kenapa nggak Bu Ripka, kenapa nggak saya begitu ya. Jadi semuanya kita serahkan kepada Tuhan karena Dia yang menentukan hidup matinya kita. Ya. Oke. Nah, yang ketujuh, perlu adanya pendampingan. Tadi ya, kan saya stres nih. Bu Nonon tadi juga sudah disinggung oleh Bu Anita ya. Jadi ada pendampingan Bu Nonon, saya begini didampingi. Nah, didampingi apa? Apa katanya? Waktu Elia ini mengalami depresi, didampingi oleh malaikat. Bangunlah, makanlah, minumlah. Kemudian dia tidur lagi. Datang lagi malaikat, bangunlah dan naik ke gunung. Lanjutkan pekerjaanmu, bangun dia. Saudara, kita harus menjadi pendamping-pendamping bagi anggota jemaat yang lagi lemah, ya, yang lagi depresi terutama, ya. Perlu adanya pendampingan. Ini, ya, ini pendampingnya. Jadi saudara, seperti malaikat mendampingi Elia, ya waktu dia stres ini, diuber-uber oleh Isabel, didampingi. Jadi saudara bersyukurlah. Saudara dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pendamping anggota jemaat yang sedang dalam masalah berat ya, depresi contohnya. Nah ini sebagai salah satu contoh. Nah kita lihat sekarang penyebab depresi, perhatikan saudara. Jangan-jangan ya saudara sedang depresi nih. Kalau depresi dia cari karena dosa nih, persepsi yang salah. Kalau kita depresi karena dosa, karena kuasa gelap. Kita kadang-kadang, wah karena saya diguna-guna kali ini. Jangan-jangan dia diguna-guna tuh, jangan-jangan dia berdosa. Nah itu persepsi yang salah. Ya. Karena mengasihi diri sendiri, emang aja kalau kan, emang aja, Lucy. Nah kadang-kadang kan gitu ya. Nah ini gak benar nih, persepsi gak benar. Karena depresi dapat dihilangkan secara permanen dengan latihan spiritual, enggak juga. Ayo berdoa nyanyi. Nanti kamu tidak akan depresi lagi, itu persepsi yang salah. Ya. Nyanyi berdoa Tuhan tolong, nanti datang masalah lagi dia bisa depresi lagi. Karena setiap kali ada masalah alihkan pandangan kita kepada Tuhan dan kepada orang lain yang lebih susah dari kita. Nah, itu caranya ya. Kemudian apalagi? Obat-obatan antidepresi membuat orang kecanduan. Enggak juga, ini pendapat yang salah.
Ya, obat-obat depresi itu kalau kita ke dokter, ke psikiater itu dikasih obat-obat depresi. Tapi kalau orang sehat makan obat depresi ya itu nggak boleh. Ya nggak boleh, nanti bisa overdosis kan. Overdosisnya itu karena kita nggak kenapa-napa dikasih obat kan, jadi overdosis kita nggak butuh. Jadi kita bisa game over tuh saudara. Ya, jadi obat-obatan untuk orang depresi ini ya tidak akan membuat orang kecanduan karena ada kirnya, ada dosisnya ya. Jadi jangan lebih dari dosis yang Tuhan yang dokter kasih. Oke. Ya, ini persepsi yang salah. Persepsi yang benar ini adalah karena faktor genetika. Di rumah ini kakek, kita lihat kakek, nenek atau orang tua, omnya, tantenya ada nggak yang punya penyakit depresi? Depresi itu kalau bahasa awam gitu ya, sakit jiwa kan? Ya. Nah, sakit jiwa kalau itu sakit depresi juga ada tingkat-tingkatannya ya. Kalau udah parah sekali, ya ini ya kita lihat. Para ahli menyebutkan bahwa sekitar 40% penderita depresi memiliki anggota keluarga yang mengalami depresi, sedangkan 60% sisanya disebabkan oleh lingkungan dan faktor lain. Ya, jadi kita lihat dulu di keluarganya ada orang yang depresi enggak? Yang maksudnya sakit jiwa gitu ya. Sakit jiwa itu kan ada yang ringan, ada yang berat. Kalau yang berat sampai jalan di jalanan, cari makanan di tong sampah, itu depresi tuh saudara. Tapi udah berat. Kalau dibiarkan terus-terus, itu dia bisa bunuh diri juga. Ya. Nah, penyebab depresi dari persepsi yang benar, kita lihat saudara. Tadi kan faktor yang genetika, ini faktor kejiwaan. Pengaruh keluarga. Adanya konflik, nih ibu bapak berantem terus, anak jadi depresi nih. Aduh pusing dah nih. Ya pusing sampai tutup telinganya. Kurangnya kedekatan yang berarti. Jadi suami istri cuek-cuekan, anak juga dicuekin, tidak punya kedekatan. Ya tidak ada komunikasi antara orang tua dan anak, bisa menyebabkan depresi juga. Ya kurangnya kehangatan dalam keluarga. Ya itu tadi saya bilang cuek-cuekan ya. Terus stres dan mengalami kehilangan yang berarti, misalnya kurang mampu beradaptasi. Ini mengalami kehilangan yang berarti, misalnya kematian dari kekasihnya atau orang tuanya atau anaknya yang disayangi. Nah, kemudian kurang mampu beradaptasi, misalnya dengan lingkungan baru, pekerjaan baru, gereja baru. Saudara kalau ada jemaat baru itu diperhatikan, jangan sampai mereka merasa depresi di jemaat kita. Karena lingkungan baru nggak ada yang negor, mau ke gereja lain jauh, ongkosnya gede, mau ke gereja sini dicuekin gitu ya. Jadi kalau ada jiwa baru kita bersikap ramah lah dikit gitu ya, ya jangan jaim-jaim gitu loh. Kalau tadi saya datang sini, wah saya merasa di rumah sendiri, semuanya nyambut dengan hangat. Nah itu kan tidak membuat saya depresi. Nah, lalu apa lagi nih? Kurang mampu beradaptasi, akibat pikiran negatif. Nah nggak boleh nih ya, jangan-jangan dia nyeritain saya nih, jangan-jangan. Jadi kita nggak boleh berjangan-jangan ria, jadi pikiran kita jadi negatif. Kemarahan, tadi udah dibahas kemarahan ya, dosa dan rasa bersalah. Nah ini penyebab yang persepsi yang sebenarnya. Oke. Ya. Persepsi yang benar yang ketiga adalah lingkungan yang kurang kondusif. Tadi saya sudah bahas ini ya. Adanya tekanan di lingkungan sekitar, mungkin kita datang kita digosipin di kantor, di gereja juga saudara ada juga ya jemaat yang suka ngegosipin anggota yang lain gitu. Nah ini kalau bisa diajarkan jemaat jangan sampai seperti itu. Kalau saudara sebagai pemimpin WBI pasti enggak seperti itu ya, saya percaya itu. Tapi ada kan anggota jemaat yang suka ngegosipin, jadi membuat orang lain enggak betah di gereja kita, di kantor atau di rumah ya. Jadi kita harus membimbing mereka juga sih sebenarnya ya, ada pengarahan konseling. Oke. Nah, dampak depresi yang pertama tidak bahagia. Ini pasti ya, saudara pasti tahu. Tidak bahagia, tidak puas, sedih dan putus asa. Nah, penyakit fisik, imun bisa turun sehingga mudah sakit. Nah, ini nggak usah dibahas imun, kita udah ngalamin peristiwa COVID, jadi udah ngerti ini apa artinya imun. Penyakit fisik yang berkepanjangan ini bisa menyebabkan ya kalau kita depresi.
Ketertarikan pada seksual menurun, nih bahaya ini. Tadi bisa buka cabang ini ya suaminya. Nah, merasa rendah diri atau menarik diri. Terus dia menghindari komunikasi. Ya. Nah, sekarang bagaimana mencegah depresi? Bagaimana, Bu? Betul ya, baca firman Tuhan, beribadah. Saudara, di GBIKasi kami mengadakan kambium pemuritan. Nah, ada 10 sesi di berakar. Jadi salah satu sesinya itu pelajaran tentang firman. Setelah pelajaran firman, saya kasih PR sehari baca 3 pasal. Mereka baca 3 pasal udah minggu ke-21 kalau nggak salah. Saya lihat ada emotikonnya itu penuh semua, seminggu penuh. Jadi mereka kalau nggak salah sekarang sudah baca sampai kitab Ayub ya kalau nggak salah itu. Nah itu saudara, jadi mereka baca sehari 3 pasal. Nah itu untuk mengurangi apa nih? Untuk mencegah depresi saudara, karena mereka berdoa sebelum baca firman, mereka doa dulu. Terus mereka beribadah, pasti datang itu ibadah Minggu, Sabtu, ibadah doa dan sebagainya. Ibadah WBI juga datang. Nah move on apa ya? Ada yang bisa menjelaskan move on? Move on dong gitu kan, kalau lagi putus pacar move on dong, pindah gitu ya, pindah ya, jangan di situ terus, aduh mikirin masa lalunya, ya mikirin dia yang udah pergi tuh, mikirin yang udah meninggal dipikirin kan juga nggak bakalan bangkit lagi. Kalau pacaran putus atau cerai ya udah nggak usah dipikirin gitu kan. Kalau anak-anak nggak naik kelas ya udah jangan dipikirin terus, justru kita mikirin bagaimana nih ke depannya supaya anak rajin belajar gitu kan. Nah kalau udah usaha kita udah gagal ya jangan dipikirin terus. Kita pikirin ke depannya kita mau usaha apa lagi, move on itu artinya ya saudara, pindah dari pikiran lama ke pikiran yang baru ke depan, jangan yang di belakang terus dipikirin. Kemudian apa lagi? Memahami sifat depresi tadi gejalanya, terus udah gitu penyebab depresi itu yang kita perlu lakukan ya. Terus yang kelima, mempelajari keterampilan untuk menghadapi stres, termasuk mengelola kemarahan. Nanti minggu depan kita belajar tuh ya, mengelola kemarahan. Kemudian apalagi? Mengelola stres, tadi kita sudah belajar. Kemudian menemukan komunitas yang dapat mendukung seperti di WBI. Kemudian mungkin juga bikin komunitas sendiri, komunitas yang semangat, misalnya kasih nama grup on fire, grup yang selalu semangat begitu kan. Nah menemukan komunitas yang dapat mendukung, terus menjaga kesehatan fisik dan berolahraga. Mens sana in corpore sano. Dalam fisik yang sehat ada jiwa yang sehat, dalam jiwa yang sehat ada fisik yang sehat. Nah saudara, berdoa, baca firman, beribadah. Itu inti kita ya supaya kita nggak depresi. Kemudian adanya pendampingan. Saya berharap saudara-saudara bisa menjadi konselor-konselor, mendampingi wanita-wanita yang ada di gereja kita yang mungkin punya banyak masalah. Terus mencari komunitas yang bisa memberikan dukungan. Jika semakin parah, bawa ke konselor atau ke psikiater. Pendeta tadi juga dikatakan oleh Bu Anita terbatas karena dia tidak belajar ilmu jiwa. Pendeta kan belajarnya teologi, tapi saya mengalami ini. Jadi saya kerjasama dengan psikolog saudara-saudara. Jadi udah bertahun-tahun itu ya. Jadi kalau saya punya klien yang berat-berat, misalnya mau bunuh diri, saya bawa ke psikiater, ke psikolog teman saya ini. Kami satu yayasan. Kalau dia ada pasien-pasien yang ringan diserahin ke saya. Jadi saya dampingin klien saya juga belajar dari dia secara tidak langsung begitu ya. Dan saya bersyukur nih Tuhan pertemukan saya dengan psikolog itu. Nah jadi saya tahu di situ bahwa psikiater atau psikolog itu bukannya dukun. Ya kita nggak dosa bawa ke mereka. Sama aja kita bawa dia ke pendeta. Tapi pendeta ngarahinnya pakai firman Tuhan. Kalau dia ngarahinnya dari menyentuh jiwa kita, pikiran dan perasaan kita. Ilmunya, logis masuk ke pikiran kita, oh iya logika juga ya. Kalau ibu nggak makan, ibu bakalan sakit. Nanti kasihan kan anak-anak, suami, nanti dagangan bagaimana nggak dia ngurusin dan bla 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 dan sebagainya. Dia bisa tuh saudara
ya. Nah, lalu menyentuh hati. Ya sabar Bu, sabar. Oh, pendeta juga sabar, kita berdoa, dia juga ngomongnya tetap sabar. Ya, kita harus tabah dan sebagainya. Kemudian mengenali tanda yang menunjukkan kemungkinan upaya bunuh diri. Hati-hati saudara. Ya, ini penting sekali. Mari kita mengenali tanda-tanda yang menunjukkan kemungkinan upaya bunuh diri dari orang yang depresi itu. Karena apa? Dia semakin parah kalau kita tidak bawa ke konselor, dibiarin aja sedangkan kita tidak mampu ya menasehati dengan firman Tuhan juga nggak hafal ayatnya. Kemudian kita doa juga, dia juga ya temen lu doa lu manjur enggak gitu kan. Karena kan temen juga nggak percaya. Kita mau masuk dari segi ilmu jiwa juga kita nggak belajar ilmu jiwa. Makanya bawalah dia ke psikiater atau psikolog. Kalau ke psikiater itu dia kasih obat nanti. Dia kan dokter, S2-nya psikiater. Tapi kalau psikolog dia cuma menasehati saja. Tapi perkataannya tajam saudara. Tajamnya artinya mengena begitu ya. Oke. Ya, jadi pertanyaan diskusi saudara, pikirkan baik-baik, kita mungkin gak keburu diskusi ya. Apakah saya pernah mengalami hal-hal seperti yang disampaikan di atas? Ya. Bagaimana cara saya menolong diri sendiri ketika mengalami hal-hal tersebut di atas? Ya tadi bersukacita, move on gitu ya. Ya ingatnya move on aja nih Bu ya. Bersukacita, bersyukur, berdoa, baca firman, bersekutu dengan komunitas yang baik ya. Kemudian apalagi? Apa yang akan Anda lakukan jika bertemu dengan wanita yang mengalami hal tersebut? Yuk dijawab apa? Pendampingan ya. Jadi saudara harus menjadi pendamping. Saya berdoa saudara bisa menjadi konselor-konselor. Dan bisa menjadi pengajar-pengajar WCB nantinya, Bu Nonon. Ya, oke. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Bu, kita sampai jam berapa ini Bu? Oh, wah kita tinggal 3/4 jam. Jadi saya ngebut aja ya, ngebut ya. Tadi kelamaan ya? Oke, tadi kalau saya kelamaan tolong dikasih tahu Bu. Silahkan yang WCB 4. Ya, trauma pada wanita. Izinkan saya minum dulu. Ya, silakan, Bu. Baik, kita lanjut. Trauma pada wanita. Nah saudara-saudara, tujuan dari sesi trauma pada wanita ini adalah untuk memahami pengertian trauma, apa itu trauma, terus mampu melayani wanita yang mengalami trauma. Ya, ini penting sekali, kita lihat apa saja yang menyebabkan kita trauma. Ya, arti trauma menurut ilmu tata bahasa, etimologi, trauma berasal dari bahasa Yunani yaitu traumatos, yang berarti luka yang bersumber dari luar. Dasar psikologi, trauma adalah masalah emosi dan rohani yang disebabkan oleh keadaan yang mengancam diri seseorang berupa tekanan psikologis, tekanan kejiwaan, dan menyebabkan gangguan psikis seperti kecemasan, ketakutan, gangguan makan, gangguan tidur, stres, hingga depresi berat. Nah depresi berat itu udah bahasa awam gila gitu ya. Oke. Nah penyebab trauma adalah menyaksikan atau mengalami kejadian menakutkan yang disebabkan oleh kematian dan kehilangan. Seperti pada tahun 1998. Di sini udah banyak yang mengalami ya, yang udah umur kepala 6 tuh pasti ngalami ini. Nah 98 tuh banyaknya sekali yang merasa trauma. Yang kedua, mengalami penyakit kronis yang dapat memberi kerusakan pada fisik dan psikologis hingga berdampak pada turunnya produktivitas dan aktivitas seseorang. Hal ini menyebabkan perubahan tingkah laku, emosi dan pemikiran. Ya pikirannya juga berubah, jadi tadinya pikirannya optimis jadi apatis, emosian, itu tingkah lakunya nggak aneh lah pokoknya. Terus yang ketiga ketegangan fisik dari luar
seperti tembakan, ya, ada tembakan itu dia terus trauma, kebakaran, kemalangan, tikaman senjata tajam, luka akibat berkelahi, pelecehan seksual, diperkosa, kelalaian teknologi, misalnya naik kapal terbang, itu kapal terbangnya mungkin macet gitu ya atau meledak, nah, tapi dia selamat, nah itu bikin dia trauma. Perubahan hidup seperti pernikahan, kehamilan. Kalau pernikahan nih kalau baru-baru menikah kan wah bingung di keluarga yang baru gitu ya, tradisinya beda, peraturan beda. Terus kehamilan, apalagi kehamilan pertama, persalinan pertama, perceraian, itu membuat orang menjadi trauma. Nah, jenis-jenis trauma yang sering dialami oleh wanita adalah trauma masa kehamilan. Nah, trauma masa melahirkan, terus karena KDRT, karena pelecehan seksual atau perkosaan. Serem-serem ya saudara ya. Nah, jenis-jenis trauma pada masa kehamilan. Kita lihat yang pertama ya. Terjadi, ini kenapa dia trauma? Karena terjadi perubahan anatomis atau bentuk tubuhnya yang tadi langsing jadinya langsung gitu ya. Dan fisiologis, ya fungsi kerja tubuh. Jadi makin lemah lah dan sebagainya. Ya fungsi kerja tubuhnya itu alat-alat organ-organ tubuhnya itu udah berubah. Ya bentuknya juga berubah, bentuknya perutnya tadinya kempes jadinya ada berlemak dan sebagainya jadi kendor. Trauma pada kehamilan dapat menyebabkan pendarahan. Betul ya ibu-ibu yang pernah melahirkan ya, kalau kita trauma itu bisa pendarahan. Terus bisa menyebabkan keguguran, bisa kelahiran prematur, belum waktunya udah lahir. Terus kematian janin dan kematian ibu juga. Nah ini harus dilakukan pendampingan pastoral. Di dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan itu kan memang wanita ini disuruh berkembang biak ya melalui prokreasi berkembang biak. Ya berkembang biaklah dan kuasailah bumi gitu kan. Ya Kejadian 1 ayat 28. Nah jenis-jenis trauma yang lain itu yang kedua, trauma pasca kelahiran. Nah ini disebabkan karena faktor emosi, terjadi perubahan mood, perubahan emosi ya, mudah lelah, tidak bisa tidur, cemas merasa kurang mampu merawat bayi yang baru lahir, terus dia depresi. Penyebab fisiknya adanya perubahan hormon akibat kurang tidur dan kelelahan menjaga bayi. Bisa jadi gemuk begitu atau jadi kurus, pada kendor. Faktor lain, faktor ekonomi membuat dia juga jadi trauma. Kurang dukungan suami atau keluarga, suami ini nggak ngedukung, nggak kerja, udah gitu pergi main terus, dia ngurus bayi sendirian, keluarga juga cuek, kehamilan yang tidak diinginkan, ini kebablasan ya, dia udah hamil lagi, baru pertama kali hamil, nah itu bisa membuat dia trauma juga dan pernah keguguran, dia trauma ya karena dia pernah keguguran. Dampak trauma pasca melahirkan. Nah nih saudara-saudara, setelah melahirkan dia trauma karena dia tidak ingin hamil lagi. Tidak mau menyusui bayi, tidak mau dekat dengan bayinya. Konflik dengan suami terutama tidak bergairah dalam kegiatan seksual. Nah, mudah menderita depresi. Sampai di sini sudah ada yang memberi tanggapan? Atau memberikan masukan di sini? Supaya yang gak jelas bisa lebih jelas. Ada saudara yang ingin memberikan komentar di bagian ini? Ini sambil kita latihan saudara nanti jadi trainer ya. Saya lihat potensial banget nih ibu-ibunya. Bu, bisa jadi pembicara nih. Ibu-ibunya luar biasa. Ada yang memberi masukan ini saudara-saudara? Ya silahkan untuk mencoba potensi Anda. Lanjut ya. Oke. Ya. Ya, oke. Terus penanganan trauma pasca kelahiran bagaimana saudara-saudara? Lakukan pelayanan konseling pastoral ya kepada hamba Tuhan. Ini ada ya kamu jadi wanita nggak boleh seperti itu, harus begini-begini. Nah, saudara pasti bisa lah ini ya. Promosi kesehatan artinya promosi kesehatan di sini artinya begini. Jadi saudara menganjurkan dia olahraga, tidur yang cukup, makanan bergizi, lalu dorong untuk memiliki komunitas yang membangun. Ya, lalu saudara-saudara katakan kepada dia berbahagialah wanita yang dapat melahirkan anak. Ya, jadi ini si konselor ini, si pendamping ini memberikan kekuatan, memberikan keyakinan kepada
istri, kepada wanita yang baru melahirkan ini, bahwa kelahiran anak itu adalah dikehendaki oleh Tuhan. Di sini dikatakan berbahagialah wanita yang dapat melahirkan anaknya. Kenapa saudara? Karena anak ini bagaikan anak panah di tangan seorang pahlawan. Jadi kalau dia dilepaskan saudara, itu luar biasa. Ya, jadi anak-anak kita ini, anak-anak di tangan kita ini, dia akan menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Anak-anak panah yang bisa menembus jauh ke depan, ya, akan menjadi berkat bagi banyak orang di tangan kita. Oleh karena kita harus merawat dia baik-baik dan menjaganya, mendoakannya. Penanganan wanita trauma pasca melahirkan. Ya, ada satu yang membaca. Silakan ibu siapa namanya? Ibu Anita. Oh ibu, ya silakan Bu. Ya ini. Kejadian 30 ayat 23. Ya, jadi mempunyai anak ini adalah merupakan kehormatan ya. Orang yang nggak punya anak ini zaman dulu dikatakan aib. Perempuan itu ya memiliki aib nih, merupakan aib bagi seorang perempuan yang nggak punya anak. Kala itu orang-orang mandul itu kan dikucilkan juga ya, digosipin juga pada zaman perjanjian lama. Yang kedua, silakan ibu yang lain, Ibu Nonon, silakan Ibu Nonon. Sesungguhnya buah kandungan adalah satu upah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nih bayi ya. Terus berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dan dengan semuanya itu. Ya, berbahagialah orang yang banyak anaknya, maksudnya itu ya. Karena anak-anak itu bagikan anak panah di tangan seorang pahlawan, itu sangat berguna ya. Oke, jadi saudara kalau punya anak berbahagialah. Jangan merasa trauma, aduh nih anak nyusahin aja, aku gak demen dia anak kecil. Gitu ya, Tuhan memberikan anugerah buat saudara memiliki anak. Ya, yang ketiga, ayo ibu yang di sini, ibu supaya gak ngantuk. Sini. Kelihatan ya? Amin. Mazmur 139 13-15 nih WCB berapa saudara? Enggak, ini nih ayat ini. Ada di WCB berapa? Di WCB 1 ya. Ya, WCB 1, kejadianmu itu dahsyat dan agung. Ya. Kemudian yuk yang di belakang, ibu belakang. Amsal 29 ayat 17. Ya, yang baju onde-onde. Ya, ibu, ya, Pak. Ya, baca, Bu. Sebab engkaulah yang membentuk dalam kandungan ibuku, aku bersyukur. Aku, tolong digeser, Bu. Ada ajaib-ajaib yang kau buat dan jiwaku. Mungkin dikecilin dikit ya. Nah, itu. Ulang, Bu. Nggak kelihatan. Aku kacamata. Yuk yang paling depan aja deh. Silakan. Ini nih. Sebab engkaulah Maka ia akan memberikan ketenangan kepadamu dan mendapat sukacita kepadamu. Amin. Didiklah anakmu. Kalau melahirkan jangan trauma ya. Udah dikasih, didik anakmu maka dia akan memberikan sukacita kepadamu dan mendatangkan apa? Mendatangkan sukacita ya. Dia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita. Kalau anak itu kita didik, kalau enggak tidak memberikan ketentraman, malah jadi kacau ya keluarga, bikin malu. Jadi kalau kita punya anak, kita harus didik baik-baik. Nah itu yang harus ibu-ibu ajarkan kepada anggota jemaat, terutama anak-anak muda yang baru pada melahirkan, gitu ya. Ya. Nah, trauma karena kasus KDRT. Ini saudara-saudara. Ya, menurut Undang-Undang RI nomor 28 tahun 2004, diperhatikan ya saudara-saudara, setiap perbuatan terhadap seseorang, jadi ya, menurut ini KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama wanita, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik
seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga seperti suami, istri, anak, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota keluarga inti karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Jadi mereka ini mengalami KDRT, ini ada hukumnya, saudara. Jadi saudara bisa lari ke apa? Lari ke polisi atau ke advokasi, ya. Oke. Nah, jenis-jenis trauma karena KDRT: pemukulan atau serangan fisik, dipukul nih. Penyiksaan pada organ alat kelamin. Saudara, ini saya pernah mengkonseling orang. Ini alat kelaminnya tuh perempuan ya, disundutin pakai rokok oleh suaminya. Nah, saya bilang lapor polisi, saya dampingin. Tapi dia nggak mau lapor, ya udah dia disundutin terus sama suaminya. Ya, itu bodohnya sendiri kan. Yang ketiga, kekerasan dalam bentuk pelacuran. Jadi ada istri-istri yang disuruh pergi melacur. Kekerasan dalam bentuk pornografi. Jadi istrinya tuh diajak nonton pornografi nih oleh suaminya. Istrinya udah ampun nggak mau nonton, terus tiap malam di setel film pornografi. Nah ini saya juga ini klien saya juga ada yang begini nih. Jadi udah susah sekali nih, saya sampai bawa ke psikolog. Saya nggak sanggup untuk menanganinya, udah terlalu berat buat bidang saya ya, kan saya biologi. Nah, saudara, kekerasan dalam memutuskan punya anak atau tidak, pakai alat kontrasepsi atau steril. Nah ini kan suka bertentangan suami istri ini, sehingga istri merasa tersiksa karenanya. Nah ini termasuk KDRT. Kekerasan dalam memegang atau menyentuh bagian tubuh tertentu tanpa diinginkan oleh korban, ya ini juga KDRT. Nah, dampak dari trauma KDRT ini adalah pelampiasan kemarahan. Dia bisa banting-banting segala macam di rumah, bisa marah-marah, sumpah serapah, anak bisa jadi korban juga. Dia agresif, biasa agresif. Jadi korbannya tadi dia nggak mau masak, bisa jadi juga. Yang korban anak-anak kan agresif. Jadi maunya wah udah pokoknya agresif tuh nyerang duluan gitu ya, nyerang duluan. Nah, perasaan yang berubah-ubah. Ntar dia senang, ntar dia tenang, ntar dia ngamuk dan sebagainya. Perasaannya ntar sedih, ntar kecewa, dan sebagainya. Penurunan kognitif, jadi lemot. Susah diajak berpikir. Kalau kita ngomong susah nangkep gitu ya. Nah ini lemot ya, lemot. Penurunan kognitif artinya kecerdasannya menurun ya, jadi lemot. Nah, stop KDRT. Sekarang bagaimana penanganannya orang yang mengalami KDRT ini? Perlindungan dari keluarga. Jadi keluarga ini harus melindungi dia, entah bapaknya, mamanya atau saudaranya, kakaknya, adiknya juga bisa sih melindungi. Kalau adiknya kuat ya, kuat. Ya? Kayak si Resti dong. Ada efek. Iya. Nah ya, terus iya nggak ngerti saya. Ini mungkin istilah intern ya. Udah biarin lewat aja Bu. Kita masuk ke sini ya. Ya, dari keluarga. Nah, kita bisa ngadu ke polisi atau ke advokasi perlindungan perempuan dan anak. Ini kalau sudah butuh nanti bisa hubungi saya. Saya punya channel juga ke sobat peduli ya, lingkungan apa bukan lingkungan wanita dan anak ya, ke jaksa bisa dan lain-lain. Pelayanan kesehatan, jadi habis dipukulin dan sebagainya bawa ke dokter, ke puskesmas dan sebagainya. Pelayanan konseling dan pendampingan pastoral ini penting sekali. Jadi saudara-saudara saya anjurkan di sini saudara belajar tentang konseling juga. Ya kalau perlu nanti WBI panggil bagaimana belajar konseling, karena banyak sekali orang yang mengalami masalah-masalah dalam hidupnya. Ya dia masuk ke gereja nyanyi haleluya puji Tuhan, berdiri duduk, loncat-loncat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tetapi dia pulang ke rumah, dia mengalami masalah yang berat. Kita nggak tahu. Visitasi itu penting sekali. Kita jadikan dia sahabat kita supaya kita bisa dipercaya sehingga dia bisa curhat dan di situ kita tahu bahwa dia butuh konseling.
Nah, kitanya harus siap untuk konseling. Jadi anggota jemaat yang sudah dewasa rohani dilengkapi Bu dengan pelajaran konseling. Nah, pelayanan membangun komunitas dengan membangun komunikasi dengan keluarga. Ya, suami istri atau dengan orang tua, dengan keluarga besar, dengan anak-anak yang bisa dipercaya ya, membangun komunitas dengan keluarga. Dan juga bisa keluarga ini juga keluarga Allah ini kita juga adalah keluarga ya. Saudara adalah adikku, anakku, ya kakakku, ya kamu adalah saudaraku. Ya, jadi keluarga dalam gereja. Belajar menerima perbedaan dari pasangan. Kita nasihati bahwa dia harus menerima perbedaan. Kemudian penguatan iman. Ini kerjaannya pendeta ini ya. Jenis-jenis trauma. Yang keempat itu trauma pelecehan seksual atau perkosaan. Nah, ini tiap bentuk perilaku dengan muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang, namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh korban, itu namanya pelecehan seksual. Entah dipegang apanya begitu ya. Nah, ini termasuk pelecehan. Dan ini bisa dipolisikan, saudara-saudara, bisa diperkarakan kalau sampai terjadi seperti itu. Nah, ciri-ciri trauma karena pelecehan seksual yaitu dia panik, ya panik attack, serangan panik. Belum apa-apa udah ketakutan duluan. Perilaku menghindar. Kalau ditanyain menghindar. Ini saya juga ketemu klien yang seperti ini. Baru saya samperin dia udah pergi. Jangankan diajak ngomong. Kalau kita ajak ngomong, gimana kabarmu? Ah, baik-baik aja, biasa lah gitu. Terus dia hilang gitu ya. Pernah. Jadi susah sekali mengadakan pendekatan dengan orang-orang yang mengalami pelecehan seksual. Kemudian dia depresi dan bisa bunuh diri juga. Oke. Nah, penanganan trauma karena pelecehan seksual, ya kerjasama antara konselor Kristen dengan tim medis atau psikolog. Jadi kalau saudara jadi konselor, saudara nanti mesti kerjasama dengan tim medis. Saya pernah juga bawa mereka ke ini, ke Carolus itu ada satu klinik, lupa saya namanya itu. Klinik tersendiri dia, dekat UGD, depannya UGD di Carolus ada itu klinik ini untuk menangani korban-korban pelecehan ya seksual. Nah, jelaskan bahwa korban tidak sendiri. Mereka banyak juga yang mengalami pelecehan. Mereka tetap berharga di mata Tuhan. Saudara udah belajar nih, belajar di WCB 1 dan 2 ya, berharga di mata Tuhan. Hal-hal ini bukan kesalahan mereka, tetapi mereka dianjurkan untuk pererat persekutuan dengan orang-orang yang seiman. Ya, ini bukan semata-mata kesalahan korban, karena mereka ini memang mengalami nasib yang jelek aja. Tetapi jangan lupa juga anak-anak remaja kita itu suka mancing-mancing ya, pakai baju kelihatan perut sampai puser, terus mancing pakai yang mini-mini begitu kan. Di sini ada cowok satu ya, bisa kasih kesaksian nih cowok-cowok ini. Oh ini alim, dia langsung ngumpet di belakang bajunya, tank top dan sebagainya. Jadi mungkin anak-anak kita, remaja kita dinasihati. Memang sih saya pernah menasihati sekelompok pemuda gitu ya untuk pakai baju di bawah dengkul, karipka kuno begitu kan. Nah akhirnya yang selamat siapa? Gitu kan? Ya, dan akhirnya sekarang mereka mengakui benar juga tuh kata karipka dulu ya. Nah itu kan waktu anak-anak muda kalau dikasih tahu kan begitu menganggap duluan ya. Oke. Ya jelaskan trauma apa yang masih Anda miliki hingga saat ini. Ada enggak? Ya enggak ada ya, enggak ada yang ngaku gitu kan. Apa benar-benar enggak ada ya. Terus langkah-langkah apa yang sudah pernah dilakukan untuk mengatasi trauma tersebut? Jadi saudara ingat-ingat saudara pernah trauma apa, kemudian saudara bisa seperti sekarang ini nih, saudara melakukan apa? Itu pengalaman bisa diutarakan juga kepada klien kita yang lagi trauma. Lalu jelaskan selama ini bagaimana cara Anda melayani wanita yang sedang mengalami trauma dan seperti apa hasilnya. Nah, saudara pikirkan sendiri kalau udah pernah. Kalau udah pernah boleh saudara sharing di sini kalau udah pernah yang mengalami itu. Oke. Mau ada yang mau sharing? Barang 2 menit begitu untuk hasil
dari yang saudara lakukan menangani orang trauma karena entah trauma apalah gitu? Ada yang mau sharing? Ada yang mau tanya, mau sharing? Untuk memperkaya peserta nih, untuk memperkaya peserta, saudara yang punya pengalaman pernah mengkonseling orang-orang trauma dengan cara bagaimana dan hasilnya bagaimana? Udah mau tanya? Yang pelit-pelit saudara, ilmu dibagi-bagi. Ya silahkan, saya juga nggak lebih pintar dari saudara kok, saudara banyak yang lebih pandai dari saya yakin. Cuma saya modal mau aja begitu. Silakan, ayo. Kita nggak punya modal mau. Nggak punya modal mau ya? Nggak punya modal mau. Nggak punya modal mau. Nanya. Apanya nggak mau nanya, nggak mau ngomong ya? Apa trauma? Silakan. Kesempatan nih, mumpung orang sendiri, ini masih ada waktu 20 menit. Saya ngebut tanpa penjelasan, jadi saya minta saudara yang jelasin. Kebetulan saya juga nggak ngejelasin gitu. Gimana? Ada yang mau berani? Ayo, silahkan. Udah semangat nih. Nggak pernah trauma ya? Ngaco terus ya? Happy terus ya? Yang sudah berpengalaman, ibu-ibu yang sudah berpengalaman silahkan mungkin mendampingi anak, mendampingi cucu, mendampingi pemuda, pemudi di sini. Pengalaman Ibu Nonon, ya silahkan Bu, kan banyak tuh yang pada di lingkungan. Silahkan Ibu Nonon. Bukan suruh nanya, saudara terangin. Kebanyakan yang di ini jadi susah yang mana? Yang mana gitu ya? Yang mana? Oke. Karena spontan sih, kayak gitu spontan. Nah itu udah mulai ngomong nih, dengerin sama spontan. terus apa lagi? Jadi kalau orang datang ke rumah, jam 11 malam mereka tanya ini tanya itu, karena di luar juga kepercayaan kita kan. Saya masih aja itu sih kekuatan buat dia. Kalau yang seiman kita pakai ayat, kalau yang nggak seiman kita ngomongin. Gue punya Tuhan, gue punya Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan itu. Mau nggak? Kita doa sama-sama. Nah itu salah satu tuh jalan keluar tuh ya. Itu pintu masuk kan Bu ya. Setelah itu PE deh Ibu ini kan. Terus bawa ke gereja. Mereka bilang mau dah, penting saya selesai jadi urusan. Oke, kita doa. Tapi jangan bilang Kristen kan ya. Kalau ada orang datang bawa orang sakit, doain nih. Karena Tuhan Yesus ya. Itu PI ya, spontan ya. Ya, jadi senjatanya Tuhan Yesus ya. Kalau sama orang seiman senjatanya ayat kan, makanya ayatnya mesti dihafal ya. Masa kita ya gimana? Kita harus kondansi. Jadi yang dari sekolah minggu dulu dipaksa-paksa ngapal ayat hafalan oleh guru sekolah minggu tuh harus kamsia tuh ya, harus saya thank you kepada guru sekolah minggu tuh, ya kan? Udah disuruh-suruh hafal, ayo apalagi, udah gitu guru sekolah minggu modal lagi ngasih gambar, gitu. Nggak pakai uang kas kan? Jadi Bu Nonon bisa konselingin orang ya kan? Ya, ada lagi ini bagus sekali ya Bu Nonon berani nih. Ini awal. Yang lain mungkin ada Ibu punya pengalaman mendampingi orang, nama ya? Terus hasilnya? Karena kebanyakan kan keluarga saya memang dari Muslim ya. Jadi udah banyak sekali orang yang suka tanya, gitu kan. Makanya saya banyak mengalami masalah yang kematian lah, yang orang ibu saya lah, sampai saya jadi ancur-ancuran lah. Tapi orang kan nggak tahu, ini kan begini begitu. Tapi akhirnya saya terus bisa ngatasin ya orang lihat. Sekarang semua saudara tahu. Tuh bisa tuh. Saya dibilang santri lagi. Ibu yang santri. Ibu mau ada yang mau dibicarakan? Malu. Ya, oke kalau gitu sampai di sini. Kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, sampai di sini pertemuan kita. Saya mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan ini memberikan saya kesempatan buat GCD 3 sesi 3 dan 4 yang telah memberkati.